Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-27 tentang menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi, Rasulullah kembali ke Mekah untuk memulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus, dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka masuk ke dalamnya sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat dari kenabian. Pada tahun ke-10 ini, beliau mulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong, serta melindunginya hingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam. Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami yang didatangi oleh Rasulullah dan diajak serta ditawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khasfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Buka, Kindah, Kalb, Al-Haris bin Ka'ab, Hazrah, dan Hadrimah. Namun tidak seorang pun dari mereka yang menyambut seruan beliau. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri tersebut tidak dilakukan dalam tahun atau musim yang sama, akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Kapan persisnya penawaran Islam kepada setiap kabilah adalah hal tidak memungkinkan, akan tetapi ada beberapa kabilah yang oleh Al-Mansur Furi dipastikan mereka ditawari Islam pada tahun 10 dari kenabian. Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawaran dan sikap mereka terhadapnya, dan berikut ini adalah ringkasannya. Yang pertama, Bani Kalb. Nabi datang sendiri ke perkampungan mereka, yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau menyeru kepada mereka Allah dan menawarkan langsung kepada mereka. Beliau bersabda kepada mereka, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian, namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Yang kedua ada Bani Hanifah. Beliau mendatangi mereka di rumah-rumah mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri yang menawarkan kepada mereka, namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang penolaknya lebih buruk daripada penolakan mereka. Yang ketiga ada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Beliau mendatangi mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri juga yang datang menawarkan. Buhairah bin Firas, salah seorang pemuka mereka berkata, demi Allah, andaikan aku dapat menculik pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu orang-orang Arab akan melahapnya. Kemudian dia melanjutkan, apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu? Apakah kami mempunyai kedudukan sepeninggalmu? Kemudian beliau menjawab, kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia menempatkannya sesuai kehendaknya. Kemudian Buhairah berkata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, pasti kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Jadi kami tidak membutuhkan agamamu. Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada seorang yang sudah tua dari kabilah mereka, yang tidak dapat berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukan kepadanya, ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami yang mengaku Nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya, bersama-sama dengannya dan pergi ke negeri kami bersamanya. Orang tua itu menggayutkan kedua tangannya di atas kepala sembari berkata, wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal?
Adakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri fulan yang ada di tangannya. Itu hanya diucapkan oleh keturunan Ismail. Itu adalah suatu kebenaran. Manakah pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan? Kemudian poin selanjutnya adalah tentang orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah menawarkannya kepada perorangan secara langsung. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik, dan ada pula beberapa orang yang beriman tak lama kemudian setelah musim haji. Di antara mereka adalah yang pertama, Suwaid bin Samit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yasrib. Dia dijuluki Al-Kamil, yaitu orang yang sempurna oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, syairnya, kehormatan, dan nasabnya. Dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Lalu Rasulullah mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, "Sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku." Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Apa yang ada padamu?" Kemudian dia menjawab, "Hikmah Luqman." Beliau berkata lagi, "Bacakan kepadaku." Dia pun membacakannya. Maka Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya ucapan ini indah, tetapi apa yang aku bawa lebih indah lagi daripada ini. Ialah Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya." Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Dia menerimanya dan masuk Islam. Dia berkomentar, "Sesungguhnya ini memang benar lebih indah." Setelah tidak berapa lama tinggal di Madinah, dia terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum perang Bu'ats. Dia masuk Islam pada permulaan tahun 11 dari kenabian. Kemudian yang kedua adalah Iyas bin Mu'az. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yasrib yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan dari Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletus perang Bu'ats pada permulaan tahun ke-11 Hijrah dari kenabian. Sebab bara permusuhan dan perselisihan antara kedua kabilah ini sewaktu-waktu dapat meledak. Padahal jumlah penduduk Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, beliau datang menghampiri dan menawarkan Islam. Beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau memiliki sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada yang kalian bawa ke sini?" Mereka menjawab, "Ya, apa itu?" Beliau bersabda, "Aku adalah Rasulullah. Dia mengutusku kepada para hambanya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu apapun. Dan diturunkan kepadaku Al-Quran." Kemudian beliau menyebutkan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Salah seorang di antara mereka, yaitu Iyas bin Mu'az berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa." Lalu Abu al-Hasyar Anas bin Rafi, yaitu salah seorang yang ikut dalam utusan tersebut, mengambil segempal tanah Al-Batta atau sebuah tempat di Mekah dan melemparkannya ke arah wajah Iyas sembari berkata, "Menjauhlah dari kami, sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini." Iyas terdiam, sedangkan Rasulullah berdiri. Mereka pun pulang ke Madinah dan tidak sukses mengadakan persekutuan dengan kaum Quraisy. Setelah mereka tiba di Yasrib, tak berapa lama Iyas meninggal dunia. Selama ini dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih hingga meninggal dunia. Mereka tidak meragukan bahwa dia telah masuk Islam. Yang ketiga adalah Abu Dzar al-Ghifari. Dia termasuk penduduk pinggiran Yasrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi telah menyebar di Yasrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'az, kabar ini pun akhirnya juga sampai ke telinga Abu Dzar. Dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Abu Dzar berkata, "Aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Berita tentang adanya seorang yang muncul di Mekah mengaku sebagai Nabi telah sampai kepada kami. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku tentang beritanya." Dia pun berangkat, lalu bertemu dengan beliau, kemudian pulang kembali. Lantas aku bertanya kepadanya,
apa berita yang engkau bawa?" Dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah melihat orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan." Aku bertanya lagi kepadanya, "Berita yang engkau bawa belum memuaskanku." Aku pun mengambil tas dan tongkat kemudian berangkat ke Mekah, tapi aku seolah-olah tidak mau tahu urusannya dan tidak suka bertanya tentang dirinya. Aku sedang minum air zam-zam dan berada di Masjid Al-Haram. Tiba-tiba Ali melewatiku sembari menegur, "Sepertinya Anda orang asing." Aku menjawab, "Ya, benar." Dia kemudian pulang ke rumahnya sementara aku ikut bersamanya, tetapi dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Aku juga tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukannya. Pada pagi esok harinya, aku datang ke Masjid Al-Haram untuk bertanya kepadanya tentang beliau. Tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku sembari bertanya, "Apakah Anda masih belum tahu di mana rumahnya?" Aku menjawab, "Belum." Dia berkata, "Berangkatlah bersamaku." Dia berkata kepadaku, "Apa urusanmu? Apa maksud kedatanganmu di negeri ini?" Aku memberitahukannya, "Jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan menjelaskan." Dia berkata, "Aku setuju." Lalu aku bercerita, "Telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus seseorang untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang, tetapi informasinya tidak memuaskanku, karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung." Ali berkata kepadanya, "Engkau memang sudah mendapat petunjuk. Wajahku ini menghadap ke arahnya. Masuklah sebagaimana aku masuk, karena bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah-olah tengah memperbaiki sandalku, sedangkan kamu teruslah berjalan." Ali pergi dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi. Lalu aku berkata kepada beliau, "Jelaskan kepadaku tentang Islam." Beliau menjelaskannya. Lalu aku seketika itu masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke negerimu. Bila engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali." Maka aku berkata, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang mengatakannya di hadapan mereka." Aku kemudian pergi ke Masjid Al-Haram, sementara kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya." Mereka berkata, "Cegah penganut Sabiah," sebutan mereka terhadap agama baru Islam ini. Mereka pun mencegahnya. Aku dipukul hingga hampir mati. Lalu ada Al-Abbas mendapatiku dan melindungiku. Mereka mendatanginya, tetapi dia berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, apakah kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Ghifar? Padahal jalur perdagangan dan lintasan kalian melewati perkampungan mereka." Mereka akhirnya melepaskanku. Esoknya aku pun kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarinnya. Mereka pun melakukan hal yang sama. Lalu Al-Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku dan mengatakan kepada mereka apa yang dikatakannya kemarin. Yang keempat adalah Tufail bin Amru ad-Dausi. Ia adalah seorang lelaki mulia, penyair handal, dan ketua kabilah Daus. Kabilahnya memiliki pemerintahan atau semi pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Ia masuk ke Mekah tahun ke-11 dari kenabian. Sebelum tiba di Mekah, ia sudah disambut oleh kerabatnya di Mekah. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk penyambutan tersebut agar meriah. Mereka berkata kepada Tufail, "Wahai Tufail, kini engkau telah pun berada di bumi kami. Kami hendak memperingatkan kepadamu mengenai seorang lelaki yang telah tampil ke depan dan menimbulkan permasalahan yang berat di kalangan kami. Ia telah memecah belah persatuan di antara kami, memorak-porandakan kehidupan kami. Ucapannya seperti hembusan sihir yang menceraikan di antara bapak dan anak lelakinya, antara seseorang dan kawannya, di antara suami dan istri. Kami khawatir bila nanti terjadi kepadamu seperti apa yang terjadi pada kami. Untuk itu, janganlah berbicara dengannya."
Kemudian Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus mengacaukan pemikiranku dengan ucapan-ucapan seperti itu, hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Bahkan dalam perjalanan ke masjid, aku menyumbat telingaku dengan kapas. Saat aku sampai di masjid, aku melihat Muhammad sedang sholat di sisi Ka'bah. Aku pun berdiri di dekatnya. Allah menghendaki agar aku mendengar sebagian ucapannya, dan aku mendengar kata-kata yang baik. Aku berkata dalam hatiku sendiri, demi ibuku yang melahirkan diriku, demi Allah, aku ini penyair handal. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menghalangiku untuk mendengar ucapan lelaki ini? Bila kata-katanya memang baik, aku bisa menerimanya. Namun bila buruk, aku bisa meninggalkannya begitu saja." Aku diam saja, dan ketika beliau beranjak pulang, aku mengikutinya. Ketika beliau masuk rumah, aku juga ikut masuk, dan aku menceritakan kepadanya tentang kedatanganku, bagaimana orang-orang menakut-nakutiku. Aku menyumbat telingaku dengan kapas dan mendengarkan sebagian ucapan beliau. Aku lalu berkata kepada beliau, "Jelaskanlah agamamu kepadaku." Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih bagus daripada kata-katanya, dan tidak pernah kutemukan agama yang lebih adil daripada itu. Seketika itu pula aku memeluk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat dengan sebenarnya. Aku berkata kepada beliau, "Aku ini orang yang dipatuhi di kalangan kaumku. Hari ini aku akan pulang menemui mereka dan menyeru mereka kepada Islam. Karena itu, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar mengaruniakan sebuah bukti sebagai penguat." Maka Rasulullah pun berdoa untukku. Maka Allah mengaruniakan bukti kepadanya. Ketika ia hampir tiba di kaumnya, wajahnya mengeluarkan cahaya yang memancar. Namun ia berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan cahaya ini wajahku, karena aku khawatir bila mereka akan berkata, ini adalah dagelan." Akhirnya cahaya itu pindah ke cemetinya. Ia mengajak bapak dan istrinya agar masuk Islam, dan mereka berdua menerimanya. Kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja, tetapi ia tetap telaten mengajak mereka. Pada akhirnya, ia ikut berhijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya setelah Perang Khandaq. Kemudian ia mendapatkan cobaan yang baik demi Islam, gugur sebagai orang yang syahid di Perang Yamamah. Kemudian yang kelima adalah Dimad al-Azdi. Ia berasal dari kabilah Asy-Syanu'ah dari Yaman. Ia biasa memberikan pengobatan dengan menghembuskan angin. Ia tiba di Mekah dan mendengar orang-orang berkata, Muhammad adalah orang gila. Ia berkata di dalam hati, aku akan menemui orang itu. Siapa tahu Allah menyembuhkannya dengan pengobatanku. Saat bertemu dengan beliau, ia berkata, wahai Muhammad, aku bisa mengobatimu dengan hembusan angin. Apakah engkau bersedia? Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan olehnya, tidak akan ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ia berkata, ulangilah kata-katamu tadi. Maka beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dimad berkata, aku pernah mendengar ucapan tukang tenung, tukang sihir, dan para penyair. Namun aku belum pernah mendengar seperti kata-katamu itu. Padahal kami telah menguasai kosakata sedalam lautan. Berikanlah tanganmu dan biarkanlah aku berbaiat atas nama Islam. Akhirnya Dimad berbaiat menyatakan keislamannya. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang 6 jiwa suci dari bumi Yasrib. Pada musim haji tahun 11 dari kenabian, bertepatan dengan Juli 620 Masehi, dakwah Islam mendapatkan benih-benih yang baik dan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Di bawah lindungannya, orang-orang muslim bisa melepaskan diri dari lembaran-lembaran kezoliman dan ketidakadilan yang telah berlangsung beberapa tahun. Sebuah langkah bijaksana dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi tindakan penduduk Mekah
yang selalu mendustakan dan menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah. Beliau menemui beberapa kabilah pada malam hari, sehingga tidak seorang pun dari musyrikin penduduk Mekah yang menghalanginya. Suatu malam, beliau keluar ditemani Abu Bakar dan Ali. Beliau melewati perkampungan Zul dan Syaiban bin Sa'labah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka. Abu Bakar dan seorang dari kabilah Zul mengadakan perdebatan yang seru. Adapun Bani Syaiban, mereka memberikan jawaban yang tegas, tetapi masih menunda untuk menerima Islam. Rasulullah selanjutnya melewati Aqabah di Mina. Di sana, beliau mendengar beberapa orang yang sedang bercakap-cakap. Beliau mendekat dan ternyata mereka adalah 6 orang pemuda Yasrib yang semuanya berasal dari Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Bani Najjar, yang kedua Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah bin Afra, yaitu Bani Najjar, dan yang ketiga Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik, yang keempat Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, yang kelima Aqabah bin Amir bin Nabi dari Bani Hiram bin Ka'ab, yang keenam Jabir bin Abdullah bin Riyab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Mereka pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Madinah bahwa ada seorang nabi di antara para nabi yang diutus pada masa ini. Dia akan muncul dan mereka akan mengikutinya. Dengan demikian, mereka bisa memerangi Khazraj dengan peperangan dahsyat yang menghancurkan kaum Ad dan Iram. Setelah bertatap muka, beliau bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami dari Khazraj." "Sekutu orang-orang Yahudi?" tanya beliau lagi. "Benar. Maukah kalian duduk-duduk agar aku bisa bercakap-cakap dengan kalian?" "Baiklah." Mereka pun duduk dan beliau menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya. Beliau mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Al-Quran. Mereka saling berkata, "Demi Allah, kalian tahu sendiri bahwa ia benar-benar nabi seperti yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Janganlah mereka mendahului kalian. Segeralah memenuhi seruannya dan masuklah Islam." Mereka merupakan pemuda-pemuda Yasrib yang cerdas. Di Yasrib, setiap saat peperangan antar suku siap meluluh lantakan dan bara api saat itu pun masih menyala. Mereka berharap dakwah beliau ini bisa menjadi sebab pereda peperangan di sana. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum lainnya terus bermusuhan dan berbuat jahat. Semoga Allah menyatukan mereka denganmu. Kami akan menawarkan agama yang telah kami anut ini. Bila Allah menyatukan mereka, tidak ada orang yang lebih mulia selain dirimu." Mereka pun kembali ke Madinah membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana. Tidak ada satu rumah pun kecuali telah menyebut nama Rasulullah. Pada Syawal tahun 11 dari kenabian ini pula, Rasulullah menikah dengan Aisyah, yang saat itu berusia 7 tahun. Beliau berkumpul dengannya di Madinah pada Syawal 1 Hijriah ketika Aisyah berusia 9 tahun.